Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas cacat-cacat dalam pengelasan. Nah, sebelum masuk ke materinya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dari tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengetahui definisi cacat telas. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis cacat telas. Yang terakhir adalah mengetahui penyebab dan cara mengatasi cacat dalam pengelasan. Nah, ini adalah tujuan yang ingin kita capai dari pembelajaran kita pada selanjutnya langsung saja kita masuk ke bagian materinya. Dari pengertiannya adalah cacat telas merupakan hasil pengelasan yang tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan di standarnya. Nah, dari penyebab cacat telas ini dapat dikarenakan adanya prosedur yang pengelasan yang salah, persiapan yang kurang, dan juga dapat disebabkan oleh peralatan serta konsumabel yang tidak sesuai dengan standarnya. Nah, kurang lebih ada 11 jenis cacat dalam pengelasan. Ada undercut, ada porosity atau porositas, lack inclusion, tungsten inclusion, incomplete penetration, lack of fusion, over spatter, hot crack, dan cold cracking, distorsi, dan overlap. Namun pada pembahasan kali ini kita hanya ingin membahas 5 jenis cacat dalam pengelasan. Yang pertama adalah undercut. Cacat telas yang berada di bagian permukaan atau akar. Bentuk cacat ini seperti cerukan yang terjadi pada base metal atau logam induk. Jenis cacat pengelasan ini dapat terjadi pada semua sambungan las, baik itu fillet joint, butt joint, lap joint, corner joint, dan edge joint. Nah, ini adalah gambar dari cacat las undercut ini. Biasanya terjadi pada bagian akarnya atau pojokan antara logam induk dan hasil pengelasan. Lalu apa sih penyebab dari cacat las undercut ini? Yang pertama adalah arus pengelasan yang digunakan itu terlalu besar. Yang kedua, travel speed atau kecepatan las terlalu tinggi. Ketiga, panjang busur las terlalu tinggi, posisi elektroda kurang tepat, ayunan tangan kurang merata. Waktu mengayun pada saat di samping itu biasanya terlalu lama. Namun yang sering kita jumpai atau kita rasakan adalah arus pengelasan yang digunakan itu terlalu besar. Jadi tidak sesuai dengan jenis base metal sama dengan ukuran dari diameter elektroda yang kita gunakan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yaitu menyesuaikan arus pengelasan dapat dilihat direkomendasikan dibungkus elektroda atau WPS (Welding Procedure Specification). Kemudian kecepatan las diturunkan. Panjang busur diperpendek atau setinggi 1,5 dikali diameter elektroda. Kemudian sudut kemiringan 70-80 derajat menyesuaikan dengan posisi pengelasan, maksudnya seperti pengelasan 1F, 2F, 3F, atau 4F, atau mungkin yang bagian pengelasan groove. Yang terakhir adalah lebih sering berlatih untuk mengayunkan yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua adalah porosity atau porositas. Cacat las porositas adalah sebuah cacat pengelasan yang berupa sebuah lubang-lubang kecil pada belt metal atau logam las. Dapat berada di bagian permukaan maupun di dalam. Porositas ini mempunyai beberapa tipe, yaitu cluster porosity, blowhole, dan gas pore. Ini adalah tampakan dari cacat las porositas. Yang ini adalah terjebak di dalam hasil pengelasan, dan ini pada bagian permukaan hasil las yang dapat kita amati secara langsung. Nah, penyebab dari cacat las porositas ini adalah elektroda yang digunakan masih lembab atau terkena air, busur las terlalu panjang, arus pengelasan itu terlalu rendah, travel speed-nya terlalu tinggi, adanya zat pengotor pada benda kerja seperti karat, minyak, air, dan lain sebagainya. Kemudian gas hidrogen tercipta karena panas las. Namun, yang sering kita alami adalah dalam penggunaan elektroda ini tidak sesuai dengan perlakuan dari elektrodanya, yaitu biasanya elektroda yang sudah lembab atau mungkin tidak di oven dan lain sebagainya itu kita gunakan, jadi menyebabkan porositas ini. Nah, untuk mengatasinya dari cacat las porositas ini adalah pastikan elektroda yang digunakan itu sudah di oven, jangan sampai kawat las terkena air atau lembab. Kemudian atur tinggi busur kurang lebih 1,5 dikali diameter kawat las.
ampere disesuaikan dengan prosedur atau rekomendasi dari Prosolusian Elektroda. Benda kerja bebas dari kotoran. Untuk material tertentu panas tidak boleh terlalu tinggi sehingga perlu perlakuan panas. Yang ketiga adalah slug inclusion. Slug inclusion merupakan cacat yang terjadi pada daerah hasil lasan. Cacat ini berupa slug atau fluk yang mencair yang berada dalam lasan, yang sering terjadi pada daerah stop atau running, awal dan berhentinya proses pengelasan. Untuk melihat cacat ini kita memerlukan pengujian secara radiografi atau bending. Nah, ini adalah tampakan dari cacat las slug inclusion. Kurang lebih ada dua jenis ya tadi, dapat kita amati secara langsung dan tidak, dan ini adalah pada bagian dalam dan ada pada bagian permukaan juga bisa kita amati. Biasanya penutup hasil keraknya itu terjepit pada bagian hasil pengelasan sehingga menimbulkan sedikit lubang. Nah, penyebab cacat las slug inclusion ini yaitu proses pembersihan slug inclusion itu kurang bersih sehingga bertumpuk oleh lasan, ampere terlalu rendah, busur las terlalu jauh, sudut pengelasan yang salah, sudut kampuh terlalu kecil. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi dari cacat las slug inclusion ini? Pastikan lasan benar-benar bersih dari slug atau sebelum mengelas ulang. Kemudian ampere disesuaikan dengan prosedur. Busur las disesuaikan, sudut pengelasan harus sesuai, sudut kambuh lebih diperbesar lagi, kurang lebih 50-70 derajat. Yang keempat adalah distorsi, sebuah perubahan bentuk material yang diakibatkan panas yang berlebih pada proses pengelasan ini berlangsung. Distorsi ini terjadi saat proses pendinginan. Karena adanya panas yang berlebih, maka material dapat mengalami penyusutan atau pengembangan, sehingga akan tarik-menarik dan membuat material tersebut melengkung. Nah, ini biasanya terjadi karena efek panas atau efek panas dari hasil pengelasan. Namun, pada bagian yang atas ini biasanya terjadi karena efek pendinginan yang secara kejut. Jadi ketika benda kerja masih panas, kita lakukan pendinginan yang secara kejut menggunakan air atau dicelupkan ke dalam air. Nah, penyebab dari distorsi ini adalah panas yang berlebih, kemudian ampere terlalu tinggi, tack weld atau las ikat kurang kuat, kemudian persiapan pengelasan yang masih salah atau masih kurang benar. Nah, untuk cara mengatasinya adalah menyesuaikan arus dengan yang ada di welding procedure specification. Kemudian tack weld atau las ikat ditambah atau memberikan stopper penguat pada logam. Kemudian melakukan persiapan pengelasan yang benar. Yang terakhir adalah overlap. Cacat ini terjadi jika hasil lasan lebarnya melebihi dari kampuh las dan pada ujungnya tidak fusi dengan logam induk atau tidak menyatu. Penyebab overlap dikarenakan gerakan pengelasan yang salah, yaitu terlalu melebar. Dan ini adalah gambar dari cacat las overlap ini. Biasanya yang paling sering kita ada gerakan ayunan tangan kita tidak sesuai atau tidak sejajar dengan ayunan tangan kita sebelumnya. Dan cara mengatasinya adalah kita lebih banyak berlatih lagi terkait ayunan tangannya, lebar kanan kirinya harus kurang lebih rata. Untuk mengetahui seberapa dalam ingatan kalian dari materi yang tadi saya sampaikan, di sini saya sajikan juga post test. Post test ini kurang lebih ada 5 soal ya. Bisa kita buat permainan juga. Yang pertama, defect gambar di samping adalah, nah ini jenis cacat las yang apa menurut kalian? Nah, di sini terjadi pada bagian ujung persatuan antara logam induk base metal dan weld metalnya, yaitu undercut. Oke, next yang kedua, cacat las di samping disebut, nah ini tidak fusi ya. Seperti yang tadi dijelaskan, yang tidak fusi itu adalah apa? Ayo, incomplete fusion. Yang ketiga, porosity merupakan salah satu jenis cacat las. Wujud dari porosity adalah gelembung-gelembung kecil itu loh. Nah, yaitu lubang-lubang di beberapa titik permukaan dalam lasan. Yang A berarti jawabannya. Oke, yang keempat, pecah
pada hasil pengelasan disebut apa ayo? Nah, ini adalah bahasa Inggrisnya yaitu crack. Oke, yang terakhir adalah perubahan konstruksi pada base metal akibat pengaruh panas disebut, yaitu seperti tadi penggunaan ampere yang terlalu besar, ada pendinginan yang kita lakukan itu secara kejut, dan lain sebagainya. Itu merupakan jenis cacat las yang bernama distorsi. Nah, mungkin itu saja materi dan mungkin sedikit soal-soal untuk lebih mengingat dari dalaman materi kalian. Cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.